Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini bersama dengan saya Ibnu Ismantoro. Semoga teman-teman semua pada sehat selalu kondisinya dan ditambah lagi semangat untuk belajarnya. Nah, di video terbaru kali ini masih dengan topik yang kemarin ya, yaitu tentang integritas. Nah, saya akan membahas nih bagaimana penerapan soal-soal yang biasanya keluar dalam tes TWK tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengenai integritas tentunya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa ditonton dulu nih video sebelumnya mengenai materi integritas agar bisa nyambung dan paham terkait konteks soal yang akan dibahas di video kali ini. Oh iya, tak lupa saya juga mengingatkan nih untuk bantu subscribe, like, dan komennya agar channel ini bisa terus berkembang, membantu teman-teman semua mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Baik, kita mulai saja langsung ke soal yang pertama. Nah, baik teman-teman ya, ini soalnya. Jadi ini saya ambil dari contoh-contoh soal TWK tentang integritas dari tahun-tahun sebelumnya dengan harapan semoga tahun ini gambaran soalnya nggak jauh beda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, untuk soal yang pertama, mungkin teman-teman bisa di-pause dulu videonya, kemudian bisa dijawab di kolom komentar ya. Nah, kita bacakan soalnya. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga muruah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk ke dalam A. Komponen internal, B. Komponen eksternal, C. Komponen ekspier, D. Komponen koreksi, atau E. Komponen struktural. Nah, baik. Ya, di sini ditanya merupakan komponen ya, atau pegawai ini. Nah, pegawai ini seperti teman-teman tahui bahwa merupakan suatu hal yang penting nih dalam suatu lembaga atau tempat kita kerja, di mana pegawai ini merupakan cerminan ya dari perusahaan atau lembaga atau tempat biasa kita bekerja, teman-teman. Di mana pegawai ini tentunya merupakan cerminan dalam yang namanya muruah atau integritas dari lembaga itu sendiri ya. Di mana jika pegawainya itu dilihat memiliki citra yang baik ya atau pegawainya merupakan orang yang berintegritas, tentunya lembaga ini akan dipandang baik, teman-teman. Dan sebaliknya, jika pegawai atau orang-orangnya itu berkebalikan, tidak menjaga tingkah lakunya ya, kemudian orangnya tidak berintegritas, tentunya ini juga akan mencoret dari nama lembaga itu sendiri ya. Nah, kita lihat pembahasannya, di mana dalam konteksnya ini pegawai ini merupakan suatu hal yang dianggap merupakan bagian penting nih, yang merupakan dari komponen internal ya, tentu di mana pegawai ini merupakan individu-individu ya yang bekerja dalam suatu lembaga negara atau tempat teman-teman suatu perusahaan ya, di mana memiliki tanggung jawab nih, tanggung jawab untuk menjaga muruah dan integritas lembaga tersebut ya. Mereka harus mematuhi yang namanya peraturan tentunya dalam suatu lembaga atau sebuah tempat kerja ya. Kode etik, peraturan, norma-norma yang berlaku, serta dalam menjalankan tugasnya mereka dalam lembaga negara berfungsi dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi jawabannya yang A gitu ya teman-teman. Baik, untuk soal nomor 2, berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi. A. Promosi, B. Mutasi, C. Rekrutmen, D. Seminar, atau E. Prestasi kerja. Baik, di sini yang ditanya yang bukan ya, yang bukan komponen dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi ya. Jadi ini ditanya atau ini pertimbangan ya, pertimbangan dalam suatu institusi atau perusahaan mana nih yang merupakan komponen-komponen yang membutuhkan yang namanya integritas tinggi gitu ya. Nah, kita lihat dari opsinya ya. Promosi, promosi. Tentu ya, promosi ini merupakan suatu komponen yang dilihat tentunya pegawai tersebut memiliki integritas yang tinggi atau tidak ya. Tentunya promosi seperti promosi jabatan ya,
promosi karir itu membutuhkan atau seorang pemimpin itu harus melihat nih pegawainya memiliki integritas yang tinggi atau tidak. Kemudian mutasi, mutasi juga merupakan komponen utama ya dalam sumber daya manusia ini. Tentunya ketika kita mutasi ke daerah, mutasi balik ke daerah, atau mutasi tempat yang jauh, mutasi tempat yang diperlukan, tentunya sebagai pemimpin perusahaan atau orang yang mengelola perusahaan akan melihat nih kinerja dari pegawainya. Tentunya pegawai ini memiliki integritas yang tinggi atau tidak gitu. Jika pegawai ini memiliki integritas yang tinggi, tentunya akan dimutasi ke tempat yang lebih baik gitu. Kemudian rekrutmen, sama ya, tentu rekrutmen ini merupakan hal atau komponen yang penting, di mana dalam suatu perusahaan atau institusi, dalam namanya merekrutmen pegawai baru, harus dilihat nih pegawainya memiliki integritas atau tidak ya terhadap perusahaan yang dilamarnya. Kemudian seminar, seminar tentu tidak ya teman-teman ya, seminar tidak. Kenapa tidak? Karena seminar ini merupakan hanya pelatihan saja nih, pelatihan atau pembekalan ya kepada seorang pegawai. Tentunya ini tidak memerlukan yang namanya integritas. Kemudian prestasi kerja juga memerlukan ya, di mana dalam mengukur suatu pegawai dalam suatu institusi atau perusahaan ini dalam melihat prestasi kerja, tentunya ini yang dinilai nih. Prestasi kerja orangnya dilihat nih, apakah memiliki integritas yang tinggi apa tidak gitu. Nah, di sini seperti saya jelaskan sebelumnya, seminar ini merupakan suatu metode pelatihan ya dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan saja. Kemudian promosi, mutasi, rekrutmen, dan prestasi kerja ini merupakan komponen penting nih. Komponen penting ya, komponen penting dalam membangun yang namanya sumber daya manusia yang membutuhkan namanya integritas tinggi. Gitu. Sehingga jawabannya yang D ya, yang bukan ya. Baik, untuk soal nomor 3 ya. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI. C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Atau E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Nah, teman-teman, nanti jika teman-teman memang sudah masuk ke dalam ranah pemerintahan ya, atau kita sebagai ASN tentunya dalam awal-awal masa sebagai ASN itu ada yang namanya sumpah teman-teman ya, sumpah jabatan, sumpah setia ya, sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila. Nah, di mana dasar sumpah ini ya, dasar sumpah ini bagi seorang ASN ini, kenapa kok merujuknya pada NKRI dan Pancasila? Tentu ya teman-teman, di mana jika menyangkut terhadap kewajiban atau suatu hal yang akan kita kerjakan nanti, Pancasila merupakan suatu yang penting karena kita bekerja itu harus ada namanya norma, tentu ya, adanya aturan ya yang harus ditaati dalam institusi atau lembaga yang kita jalani. Tentu jika dilihat dari konteksnya yang kita bahas ini, maka dari jawaban yang A, B, C, D atau E ini merujuk di mana Pancasila harusnya sebagai landasan hukum gitu teman-teman ya. Karena landasan hukum ini mengatur segala tindak, perilaku, atau langkah kita dalam bernegara tentunya gitu. Nah, ini teman-teman ya, di mana Pancasila ini tentunya memiliki kesesuaian nih dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai landasan hukum negara ya. Nah, di mana ketika nanti teman-teman sudah masuk ke dalam dunia ASN, itu akan namanya mengucap nih sumpah setia ya terhadap Pancasila dan NKRI. Di mana ketika kita mengikrarkan, itu tentunya kita harus berkomitmen nih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam bekerja nanti harus sesuai dengan yang namanya hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita, gitu teman-teman. Sehingga jawabannya yang C ya. Baik, untuk soal nomor 4, keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar.
Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal sebagai A. Tutwuri Handayani, B. Ing Ngarso Sung Tulodo, C. Ing Madya Mangunkarso, D. Sengkut Guma Gregut, E. Dumadi Tumrao Sesami. Nah, monggo teman-teman, di mana kalau kita ingat-ingat kembali ya, ada kata Tutwuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso. Ini merupakan semboyan-semboyan yang dicetuskan oleh siapa teman-teman? Ya, Ki Hajar Dewantara ya. Nah, tentu Ki Hajar Dewantara itu hanya mencetuskan tiga ini saja ya. Tiga ini saja. Sehingga ini tidak ada kaitannya, sehingga tidak kita pilih. Nah, kemudian mana nih yang termasuk dalam keteladanan seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan yang baik dan benar, ya. Baik, ini mau gak mau teman-teman harus hafal ya, atau seenggaknya tahu saja. Nah, arti-arti yang namanya maksud atau arti-arti dari yang namanya tuturi handayani itu apa ya, ing Arso Tulodo apa, kemudian ing Madya Mangunkarso itu apa gitu. Kita lihat pembahasannya. Di mana ya Ingarso Sungtulodo adalah salah satu ajaran dalam kebudayaan Jawa ya tadi ya, di mana menekankan pentingnya keteladanan dalam seorang pemimpin ya. Dalam hal konteks ini diharapkan pemimpin ini harus bisa menjadi contoh baik bagi bawahan atau dalam masyarakat yang dipimpinnya agar terciptanya kepemimpinan yang baik dan benar ya. Ini merupakan jawaban dari Ing Arsosung Tulodo, teman-teman. Kemudian kalau Ing Madyo Mangunkarso itu seperti kita membahas seorang yang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Kemudian Tuturi Handayani ini merupakan atau dorongan moral dalam semangat bekerja, gitu teman-teman. Jadi intinya. Nah, jadi jawabannya sudah terlihat ya dalam hal seorang keteladanan kepemimpinan itu bagi bawahannya tentunya harus menjadi contoh yang baik ya, menjadi contoh yang baik agar kepemimpinannya jadi baik dan benar. Sehingga jawabannya yang B gitu ya, Ingarso Sungtulodo. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Pak Bagas adalah ketua RT di Komplek Perumahan Indah Permai. Ia selalu menyuruh warganya untuk membuang sampah pada tepatnya. Namun, suatu hari Pak Asrul melihat Pak Bagas membuang sampah ke sungai saat hujan lebat. Perbuatan yang dilakukan Pak Bagus selaku ketua RT mencerminkan tidak berintegritas karena A. Pak Bagas adalah ketua RT sehingga ia harus menjadi contoh bagi warganya. Bisa. Kemudian B, karena Pak Bagas membuang sampah sembarangan dan melanggar aturan, ya. Bisa. Kemudian C, karena Pak Bagas melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat. Nah, ini kurang spesifik ya, teman-teman. Kemudian D, karena yang dilakukan Pak Bagas dapat berdampak pada bencana banjir. Ya. Kemudian E, karena perkataan Pak Bagas tidak selaras dengan perbuatannya. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini itu merupakan ini ya, kata kuncinya di mana Pak Bagas ini selalu menyuruh warganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun ya, pada suatu hari Pak Asrul ini warga dari Pak Bagas ini melihat nih Pak Bagas ini membuang sampah ke sungai saat hujan lebat. Nah, tentunya teman-teman jika diingat-ingat ya, yang namanya integritas itu, di mana integritas ini merupakan sesuatu kesesuaian nih, prinsip yang di mana yang namanya hati, ya, ucapan, dan perbuatan itu harus sesuai, gitu ya. Di mana ciri-ciri orang berintegritas ini orangnya tidak berpelin-pelan ketika dia mengucapkan itu harus ditindakan sesuainya, gitu ya. Nah, jadi udah tercermin ya, bahwa ketika orang yang berintegritas, orang yang tidak berintegritas, itu yang dilihat itu apa, teman-teman? Yang dilihat itu adalah kesesuaian ya antara hati, ucapan, dan perilaku gitu. Sehingga jawabannya yang E ya teman-teman ya. Yang E di mana perkataan Pak Bagas ini tidak selaras dengan perbuatannya ya. Di mana Pak Bagas ini ya ini tadi selalu menyuruh warganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi nyatanya Pak Bagas itu membuang sampah malah ke sungai teman-teman ya. Nah, jadi ini tidak sesuai ya dengan apa yang Pak Bagas ini selalu utarakan kepada warganya untuk buang sampah pada tempatnya ya. Nah, Pak Bagas malah menyontohkan atau membuang sampah ke sungai. Tentu ini tindakan yang
tidak sesuai dengan perbuatannya gitu. Nah, baik teman-teman. Untuk soal nomor 6 ini bisa dibaca ya, di mana jika kita lihat ini merupakan salah satu contoh soal yang penerapan atau penalaran nih, tipe penalaran dari 9 nilai integritas. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai belajar atau masih lupa, bisa dilihat lagi video sebelumnya mengenai materi integritas. Di situ saya juga sudah memberikan perbedaan nih, bagaimana ciri-ciri dari 9 nilai integritas itu. Nah, bagaimana juga membedakannya dalam penerapan soal, kemudian apa saja unsur-unsur yang tertera dalam 9 nilai integritas itu. Sehingga jika teman-teman sudah paham, ini akan mudah banget nih dalam mengerjakan soal-soal tipe seperti ini. Nah, kita lihat dari pertanyaannya ini ya, nilai integritas yang terdapat pada tokoh Ki Hajar Dewantara adalah ya, oh, kita baca dulu soalnya. Di mana selama 5 tahun Ki Hajar Dewantara ini menjalani masa pembuangan di kincir angin. Kesempatan ini digunakan untuk mendalami masalah pendidikan ya. Kemudian akhirnya beliau mendirikan lembaga pendidikan ya yang namanya Taman Siswa. Nah, semangat dan kegigihannya dalam memajukan pendidikan menjadikannya orang yang dipercaya ya, menjadikannya orang yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Kemudian juga mendapat namanya gelar doktor kehormatan nih. Nah, di sini sudah ada ya, sudah jelas dari kata kuncinya, ya ini dari kegigihan atau semangatnya Pak Ki Hajar Dewantara ini menimbulkan yang namanya suatu kepercayaan. Kepercayaan sehingga diangkatlah menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran atas dedikasi atau semangatnya beliau dalam memajukan anak bangsa. Gitu teman-teman. Jadi ada unsur pencapaian ya, ada unsur pencapaian, pencapaian yang diraih oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, dari 9 nilai itu, yang terdapat unsur pencapaian itu masuk ke dalam ranah kerja keras ya teman-teman. Baik, untuk soal nomor 7, ini juga sama ya, seperti soal nomor 6, di mana ini merupakan soal aplikatif penalaran ya, yang mencirikan atau menanyakan terkait 9 nilai integritas gitu. Nah, yang ditanya adalah nilai integritas dalam sosok Nelson Mandela. Nah, ini kita baca dulu di mana Nelson Mandela ini merupakan seorang tokoh ya yang kita terkenal di dunia, di mana ia merupakan Presiden Afrika Selatan. Kemudian selama ia menjabat dikenal juga dengan kesederhanaannya. Beliau selalu memotong gajinya untuk digunakan sebagai anggaran sosial. Kemudian sepertiga dari gajinya pun digunakan untuk membantu anak-anak yang kelaparan. Ya. Nah, ditanya nilai integritas yang terkandung dalam sosok Nelson Mandela ini apa gitu teman-teman ya. Nah, apakah A nih berperilaku sederhana dengan memotong gajinya untuk anggaran sosial? Apakah B menunjukkan kepedulian dengan menggunakan seperti gajinya untuk anak-anak di Afrika? Atau C mencerminkan kejujuran pada pemerintah yang tidak korupsi, berlaku adil kepada semua masyarakat, atau E kerja keras untuk berjuang membantu anak-anak? Nah, teman-teman, baik lagi bisa kita lihat soalnya nih, di mana Presiden Nelson Mandela ini merupakan suatu presiden yang hidupnya sederhana, teman-teman. Tapi dia juga selalu memotong gajinya nih untuk menyisakan anggaran sosial. Namun dari gajinya itu sepertiganya digunakan nih untuk membantu anak-anak yang kelaparan hingga membutuhkan pendidikan ya. Nah, berarti tentunya Nelson Mandela ini mengandung unsur-unsur dalam 9 nilai integritas ini, yaitu yang namanya apa teman-teman? Peduli ya, peduli. Tentunya Nelson Mandela ini peduli akan anak-anak di pendidikan ya, di Afrika Selatan, sehingga dia juga menyisakan ya sepertiga gajinya untuk membantu anak-anak yang kelaparan dan membutuhkan pendidikan di Afrika Selatan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya, di mana Nelson Mandela ini menunjukkan unsur 9 nilai integritas yaitu peduli. Baik, soal nomor 8 ini juga merupakan tipe yang sama ya dari soal nomor 6 dan 7. Nah, ditanya adalah nilai integritas nih yang dimunculkan dalam tokoh yang bernama Muhammad Nazir. Kita baca di mana Muhammad Nazir ini segala sesuatu harus sesuai dengan peruntukannya nih. Ya, segala sesuatu harus sesuai dengan peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas. Kemudian
dia juga melarang nih anak dan istrinya untuk namanya menggunakan mobil dinas, karena mobil dinas hanya untuk keperluan dinas saja ya. Kemudian ada yang kata kuncinya yaitu telepon ya, di mana telepon dinas ini selalu dikunci, bahkan selama masa menjabat, beliau memasang telepon koin di rumahnya agar pemakaiannya terpantau. Nah, teman-teman di sini ada kata kuncinya ya, di mana Muhammad Najir ini menekankan bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, berarti di sini Muhammad Najir nggak secara langsung ini ya sudah menerapkan yang namanya prinsip adanya kedisiplinan, terutama kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa kok kedisiplinan? Nah, di sini kata kuncinya di mana Muhammad Najir ini menekankan segala sesuatu yang dia punya ya itu harus sesuai dengan peruntukannya. Di mana jika kita lihat pada materi sebelumnya, unsur disiplin ini ada kata kuncinya yaitu adalah peraturan, teman-teman. Ini kan sesuai peraturan ya, sesuai peraturan ini. Di mana mobil dinas ya untuk dinas aja, ya kemudian telepon dinas ya untuk telepon kebutuhan dinas saja, sehingga di luar dari itu tidak diperuntukkan. Sehingga jawabannya yang gitu teman-teman ya. Di mana disiplin dalam menggunakan sarana dan prasarana milik negara. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Untuk diskusi atau misalkan ada yang bingung atau jawabannya yang ada pendapat lain bisa dikoreksi di kolom komentar teman-teman. Saya pamit, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.